Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ASN. Selamat datang di YouTube channel BKPSDM Aceh Tamiang. Hari ini kita punya program baru nih, podcast. Nama podcastnya Ngopi ASN. Kepanjangannya Ngobrol Pagi ASN. Nah, di podcast ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa bintang tamu. Mungkin untuk bintang tamu hari ini kita akan membahas tentang seleksi P3K nih yang lagi booming dan mau diadakan. Nah, untuk bintang tamu pada hari ini kita panggil atau kita datangkan Kabid salah satu kepala bidang di BKPSDM, Bapak Yusroji SHMH. Beliau adalah kepala bidang perencanaan dan pembinaan di BKPSDM. Bang Roji, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah ngopi? Udah. Lah, nggak mungkin bisa semangat kalau nggak ngopi ya. Kita memang para pejuang-pejuang kopi nih, mencari nafkah itu sekedar hobi, yang penting ngopi dulu gitu. Sebelumnya mungkin tadi lupa saya kenalkan, saya Sofia Nurvita yang salah satu ASN juga di BKPSDM. Saya di sini sebagai jabatan ASN-nya pembina jasmani dan mental. Nah, yang mau dibina-bina nih mentalnya boleh dah datang ke klinik. Cuma di sini bukan klinik kesehatan, Pak Bit ya. Kliniknya klinik-klinik pegawai atau mental pegawai gitu, klinik disiplin. Oke, Pak Bit, ini kan udah booming nih masalah seleksi P3K ya kita yang di Kabupaten. Kayaknya kalau yang PNS nggak ada ya P3K ya. Itu kira-kira kapan tuh mau dibuka, Pak Bit? Baik, terima kasih Bu Sophie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat ASN, dan tentunya selamat pagi juga kepada para pejuang P3K ya. Jadi seperti sampaikan tadi yang dipertanyakan oleh Bu Sophie tadi terkait dengan seleksi P3K tahun 2023. Jadi secara nasional memang di tahun ini kita akan membuka P3K ya untuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi di Kabupaten Aceh Tamiang cuman yang ada P3K ya, tidak ada PNS. Ya. Di PNS itu yang ada di kementerian. Berarti kabupaten kota seluruhnya cuman P3K ya? Iya, betul ya, betul. Jadi kalau perbedaannya untuk seleksi P3K ini sama yang tahun-tahun sebelumnya apa, Pak Bit? Perbedaan yang mendasar memang kaitan dengan seleksi P3K guru ya. Kalau dulu tahun lalu memang P3K guru seleksinya melalui observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, guru senior, kemudian dinas pendidikan dan BKPSDM. Tapi tahun ini semua seleksi P3K baik jabatan guru, kemudian kesehatan dan teknis dilakukan melalui sistem CAT BKN. Oh, jadi langsung CAT BKN ya? CAT BKN. Oke. Kalau berarti yang formasinya yang dibuka untuk tahun ini apa aja? Kita di Kabupaten Aceh Tamiang, alhamdulillah tahun ini perkiraan formasi sekitar 700 formasi ya. Itu terdiri dari kesehatan, kemudian guru dan teknis gitu. Jadi 3 jabatan itu dibuka ya? Di Kabupaten Aceh Tamiang. Kesehatan, guru, sama teknis. Ya. Kan kadang-kadang teman-teman ini para pejuang-pejuang P3K ini kan bingung nih kalau mau daftar tuh persyaratannya apa aja, itu kira-kira apa aja, Pak? Jadi yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan atau sobat pejuang P3K yang perlu dipersiapkan. Yang pertama mungkin administrasi dulu ya. Karena kan yang tahap pertama itu seleksi administrasi. Jadi yang perlu kalian siapkan misalnya KTP asli, kemudian kalau nggak ada KTP surat keterangan catatan keterangan penduduk dari Capil ya. Kemudian yang pertama, yang selanjutnya mungkin ijazah asli. Ijazah asli. Ya, dan transkrip nilai juga asli. Kemudian dan perlu diketahui oleh rekan-rekan atau sobat pejuang P3K, surat keterangan lulus itu tidak
tidak diakui ya. Diakui. Berarti harus ijazah Harus ya. ijazah, harus bentuknya. ijazah asli. Kemudian juga yang perlu diperhatikan memang ada beberapa jabatan yang membutuhkan sertifikat khusus ya. Seperti kalau yang kesehatan tuh ada beberapa jabatan yang membutuhkan harus wajib memiliki STR. Itu yang perlu diperhatikan. Kaitan dengan STR memang apa namanya? Harus STR yang sedang berlaku ya atau hidup ya. STR mati tidak berlaku. Dan perlu juga diketahui oleh para sobat pejuang P3K itu kaitan dengan hal baru mungkin yang tahun lalu mungkin agak masalah itu kaitan dengan penggunaan e-materai. Jadi tahun ini kita tidak menggunakan materai tempel, tapi kita menggunakan e-materai. Ya. Jadi mungkin dari sekarang para sobat pejuang P3K ini coba ini bagaimana mempelajari penggunaan e-materai tersebut. Ya. Ya, kadang karena beberapa pejuang P3K kemarin banyak yang juga nggak lulus di seleksi administrasi Pak ya, ya. Betul. Nah, kebanyakan kira-kira apa aja tuh problemnya Pak? Jadi kemarin memang rekan-rekan yang mendaftar atau peserta P3K itu kemarin salah satu penggunaan materai. Oh, yang paling ini adalah di penggunaan materai. Ya, ada beberapa materai memang yang kita dapati kaitan dengan penggunaan materai bekas ya. Satu dokumen beberapa dokumen yang mewajibkan materai itu ternyata menggunakan materai yang sama. Itu secara ketentuan perundang-undangan itu kan dilarang. Jadi karena hal tersebut, jadi secara administrasi mereka digugurkan. Kemudian ada hal lain kaitan dengan surat keterangan lulus tadi. Ya, ada kemudian surat keterangan lulus yang cuma melampirkan surat keterangan. Kemudian juga kaitan dengan STR juga untuk tenaga kesehatan. Itu yang memang harus wajib, yang apabila tidak dipenuhi ya harus digugurkan gitu, harus dianggap TMS, tidak lulus seleksi administrasi. Itu seleksi administrasinya dulu aja nggak lulus ya Pak Bit kalau nggak sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau yang sekarang berarti semua harus e-materai, nggak boleh pakai materai. Sekarang semua harus e-materai. Ya. Kalau mekanismenya sendiri gimana Pak Bit untuk pendaftaran seleksi ini? Kalau pendaftaran e-materai sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, kita berarti para sobat penjuang P3K ini harus mendaftar melalui SSCN ya, SSC ASN ya. Jadi mendaftar di sana dan perlu diperhatikan juga pendaftaran itu berbasis nomor induk kependudukan. Ya. Jadi setiap peserta itu hanya boleh memilih satu formasi. A few moments later. Sorry kawan-kawan, tadi ada gangguan teknis bentar, iklan lewat. Ya tadi udah capek tadi kan ngobrol terus, boleh ngopi-ngopi dulu lah. Kan nama podcastnya Ngopi ASN, ngopi-ngopi masih gitu. Oke. Kopi mana nih? Nggak tahu nih sih, tahu ya dari mana Red? Nggak boleh sebut merek. Oh iklan, siapa tahu nanti masuk ini ya, endorse. Oke, kopinya. Tadi itu ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Bedanya THK 2 terus tenaga non ASN sama pelamar umum tuh apa? Banyak banget nih teman-teman yang belum ini. Tadi jawab kami sambil ngopi ya. Ya silakan. Jadi begini ya rekan-rekan atau sobat pejuang P3K, memang pemerintah menyediakan formasi kepada tahun ini ya, pada seleksi P3 tahun ini, yaitu ada formasi THK 2, kemudian non-ASN dan formasi umum, dan ada satu lagi formasi disabilitas gitu ya. Ini perlu kita pahami juga. Kalau THK 2 itu berarti tenaga non-ASN atau tenaga honor yang terdata di dalam database BKN. Jadi setiap rekan-rekan tenaga SK2 itu yang mendaftar nanti pada SSC ASN, begitu masuk ke NIP, maka NIP rekan-rekan itu akan terbaca di dalam aplikasi SSCN itu sebagai tenaga HK2. Ya. Kemudian juga ada yang namanya non-ASN. Non-ASN itu siapa? Non-ASN itu adalah tenaga honorer ya, yang bekerja di instansi pemerintah, yang di instansi pemerintah. Kemudian juga yang kaitan dengan umum itu tenaga
dia mereka bekerja di bukan instansi pemerintah tapi memiliki pengalaman kerja, baik di pengalaman kerjanya di swasta Di lah, swasta gitu ya misalnya. seperti misalnya untuk tenaga kesehatan, bisa jadi misalnya di rumah sakit swasta A dia sebagai perawat, ya. Apabila di Kabupaten Aceh Tamiang ada buka formasi perawat, mereka bisa ikut dengan catatan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun itu kalau nggak salah itu ya. Dan memang ada beberapa kekhususan untuk tenaga guru dan kesehatan ini agak khusus memang. Kalau untuk tenaga guru memang mereka itu harus terdata di data Dapodik untuk ikut seleksi P3K. Semuanya. Ya, di ketiga jenis lamar itu tadi. Ya, kecuali yang formasi umum yang formasi umum enggak kalau harus, formasi umum itu yang untuk guru itu mereka yang sudah memulai sertifikat PPG ya. PPG. Nah, mereka yang baru tamat kuliah ya, kemudian mereka tetapi memulai sertifikat pendidik ya, lulus pendidikan guru, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Yang masuk ke pelamar umum itu ya. Kemudian yang untuk kesehatan ya, yang saya sampaikan tadi kaitan dengan siapa yang dari formasi umum, yaitu mereka yang bekerja di instansi swasta ya, tetapi memiliki pengalaman kerja ya sesuai dengan formasi yang dibuka, dengan catatan mereka sudah terdata juga di dalam aplikasi SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi begitu. Berarti kalau yang tenaga umum, pelamar umum itu mereka harus membuktikan ada melampirkan sertifikat. Iya, sertifikat atau surat keterangan pengalaman kerja. Oh, boleh surat keterangan pengalaman kerja. Surat keterangan aja, surat keterangan pengalaman kerja. Yang dikeluarkan oleh instansi yang dia tempat bekerja sebelumnya ya. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan informasi yang dibuka ya. Kalau memang kalau guru sama kesehatan itu memang sudah jelas ya. Tapi kalau misalnya untuk yang tenaga teknis, kalau dia seorang yang diminta misalnya penyuluh pertanian, mungkin selama ini pekerjaan dia di swasta itu sebagai seorang penyuluh juga gitu. Itu dia. Nanti tinggal dia meminta ada surat keterangan bahwa dia sudah pernah bekerja selama lebih dari 2 tahun, dilampirkan pada saat pendaftaran itu Pak gitu ya. Seperti misalnya ada ada tenaga pemadam kebakaran ya, mereka harus melampirkan sertifikat atau melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwasannya itu ya sudah bekerja kaitan dengan pemadam kebakaran. Berarti nggak hanya terbatas ke tenaga honorer aja, juga terbuka untuk kesempatan ke masyarakat luas pun juga ada ya, asal mereka memang udah punya kompetensi dan pengalaman itu. Jadi P3K kan ini ingin merekrut ya, SDM yang mempunyai kompetensi ya. Kompetensi dalam hal ini bukan hanya dari segi pendidikan, tetapi mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan bidang tugas yang dibuka. Kemudian juga sebagai tambahan ada namanya formasi disabilitas. Kalau tahun lalu kan kita lalu ada juga? Tidak ada. Oh, berarti baru tahun ini. Ya, jadi disabilitas ini diberikan atau dibuka peluang kepada para pejuang P3K yang mungkin menyandang disabilitas. Jadi dapat kami sampaikan juga memang untuk persentasinya itu 4% ya. 4% dari total 4%. keseluruhan kuota. Kalau nggak salah 4% dari total formasi kita. Dan kaitan dengan formasi umum dan formasi khusus tadi ya, formasi umum dan khusus tadi yang untuk non ASN itu memang ada kewajiban kita harus 80% untuk non ASN dan 20% untuk formasi umum. Formasi umum. Ya. Berarti memang udah ada ketentuan persentase. Ya, sudah dengan Permenpan ya. Terus persyaratan-persyaratannya. Itu kalau misalnya kita mau mempelajari peraturan-peraturan tentang itu gimana aja tuh Pak? Tapi maksud saya gini, kepada rekan-rekan nanti kita sediakan link ya untuk mempelajari peraturan dengan seleksi P3K ini nanti di web BKPSDM ya. Itu biasanya apa? Permenpan atau? Ya ada Permenpan itu kalau nggak salah ada beberapa Permenpan itu yang menjadi dasar kaitan dengan pelaksanaan P3K tahun 2023. Di situ aturannya semua ya.
Berarti memang sebenarnya kan udah transparan banget Ya, Pak jadi Bit ya ini. seleksi P3K itu sangat transparan kan. Jadi tidak ada lagi istilah katanya ada orang dalam. Titipan. Titipan itu nggak ada ya. Jadi semua terbuka dan kepada rekan-rekan memang kalau ingin mempelajari apa itu nanti dipelajari Permenpan itu ya. Karena di sana nanti ada masalah apa namanya kisi-kisi soal juga sudah ada. Kisi-kisi Ya, soalnya sudah ada juga di gambaran situ. soalnya. Spoiler lah ya. Ya, kemudian nilai ambang batas. Jadi kepada rekan-rekan ada nilai ambang batas atau passing grade yang harus dicapai oleh rekan-rekan atau sobat pejuang P3K ini ya. Bahwasanya kalau tidak lulus nilai ambang batas, tidak mencapai nilai ambang batas ya tidak lulus gitu ya. Itu kan nanti tesnya online Pak Bit ya. Ya, Online dan langsung skornya langsung ya, itu jadi ya. mungkin kepada rekan-rekan pejuang P3K sudah familiar ya sistem CAT ini. Jadi sistem nilai itu live ya, bisa ditampil. Saya lihat di YouTube BKN ya, di mana tilok pelaksanaan kegiatan itu selalu live hasilnya. Jadi semua pihak bisa melihat kecuali mereka yang ujian yang ujian tidak bisa melihat skor mereka gitu. Ya. Oke, berarti kan memang karena kan sekarang masih banyak juga tuh yang di luaran yang masih bahasanya nanti orang dalam segala macam. Padahal kan memang sebenarnya udah semua online dan bisa dilihat. Itu nggak ada lagi ya. Gitu ya. Jadi sistemnya sudah sangat terbuka sekarang. Kalau lokasi ujiannya tuh di mana Pak Bit? Boleh sambil minum lagi Ya, Pak Bit? boleh. Nanti Terima kasih. kopinya dingin. Ya, memang kita untuk tahun ini kita belum bisa memastikan di mana kita dilaksanakan ujian ya. Karena ini kan sekaligus ini antara P3K guru, teknis dan kesehatan ya. Bisa jadi di di lokasi BKN atau bisa jadi di titik lokasi mandiri kita yang kita laksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang. Ya. Cuma belum ada kepastian itu. Tergantung apa tuh biasanya Pak Bit? Ya, kesiapan kita juga dan tentunya persetujuan dari panitia karena kan semua ada standarnya ya. Ada standarnya baik tempat, kemudian jaringan ya, komputer PC-nya itu harus sesuai dengan standar BKN. Berarti kita tunggu kabar selanjutnya lah ya, di mana titik lokasinya. Oke. Apa tuh? Nilai misalnya. Nilai tes kemampuan dasar, ada potensi sosiokultural, wawancara. Penilaiannya kayak mana tuh? Maksudnya kalau misalnya kemampuan dasarnya dia nggak lulus, gimana Pak Bito? Ya misalnya teknisnya tinggi. Kan ada beberapa komponen tuh penilaiannya. Jadi kan sesuai dengan. Bisa buku sakti dulu. Ya, ini mungkin ada cacat tadi memang di Kemenpan 652 2023 tentang nilai ambang batas ya. Memang ada beberapa memang harus semuanya kompetensi masing-masing harus lulus gitu. Lulus ya. Kalau misalnya ada yang tinggi salah satu tapi misalnya nilai misalnya yang sosiokulturalnya tinggi misalnya, tetapi misalnya wawancaranya nggak lulus ya nggak lulus juga. Jadi 100 gitu. Ya. Terus kemampuan dasar gitu. Kemampuan dasarnya ada yang nggak lulus, dia nggak lulus. Nggak bisa, harus lulus semua. Berarti semua aspek itu harus lulus. Semua aspek harus lulus ya. Jadi nggak bisa. Pokoknya ini kumulatif lah, harus lulus semua. Apalagi ada yang ditanya lagi nggak? Belum tahu nih, nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan. Ya udah kalau ada yang mau nanya di komentar saja. Mungkin ini yang perlu ini kepada rekan-rekan non ASN Aceh Tamiang nih, perlu persiapan ya. Persiapan ya. Bukan hanya persiapan mental tapi ya belajar belajar ya, tentunya pasti dengan berdoa ya. Berdoa aja juga nggak bisa juga kalau nggak belajar. Apa tuh? Banyak juga yang tanya Pak Bit. Kalau surat lamaran kerjanya, dia udah berhenti. Habis itu dia ngelamar, kan dia mau ngelamar ini. Cuma kan misalnya tahunnya 2020 dia nih, tamatnya berhenti kerjanya. Kan dia mau ngelamar tahun ini. Kan surat keterangannya kan keterangan kerja 2020 loh ya. Oh itu ada ininya nggak Pak Bit? Jadi gini ya. Jadi pengalaman kerja itu kumulatif.
Kumulatif misalnya tahun 2020 dia kerja 1 tahun misalnya, ya kan? Tapi kan nanti dibuktikan bahwasanya oleh instansi yang tempat dia bekerja, bahwasanya dia bekerja, kemudian berhenti dia, kemudian bekerja di tempat lain dengan apa nama pekerjaan yang sama, ya. Boleh gitu. Oh boleh, berarti nggak harus di satu tempat. Iya, nggak harus terus menerus di satu 2 tempat, tahun. boleh. Yang penting kaitan dengan pekerjaan. Misalnya perawat, seorang perawat misalnya, ya. Mungkin di rumah sakit A bekerja sebagai perawat cuma setahun, ya. Kemudian resign karena ada urusan lain, kemudian pindah ke rumah sakit B misalnya, dengan berapa jangka waktu yang sudah mencukupi sebagaimana ketentuan Kemenpan, ya diberikan kesempatan untuk bisa ikut gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah. Oke. Kolom komentar. Mungkin kalau ada teman-teman kawan-kawan yang mau tanya bisa di kolom komentar. Oke, Pak Bit, ini pertanyaan pamungkas nih. Tips and triknya biar bisa lulus seleksi P3K. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang butuh persiapan ya. Kemudian apa namanya ini kan persiapan mental, jasmani. Boleh nanti hubungi saya pembina jasmani dan mental. Keterampilan juga kita kan menggunakan komputer nih, jangan sampai ada rekan-rekan non ASN kita yang gaptek ya. Gaptek gitu ya. Kemudian ada waktu kan, ada waktu kita beberapa bulan lagi, kemudian mempelajari. Dan perlu kami ingatkan, memang banyak kemarin rekan-rekan kita ini yang ikut P3K, seleksi P3K tahun lalu, memang kalahnya di teknis ya. Teknis itu kaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar mereka itu. Jadi itu yang perlu dikuatkan. Itu yang sosiokultural kemarin rata-rata lulus, tetapi juga yang fatal kemarin di teknisnya di teknis, ya. Itu. Padahal kan banyak juga itu yang contoh-contoh soal-soal di internet tuh. Ya, itu mungkin sebagai sebagai salah untuk baca-baca, tapi bukan, jangan terpaku, jangan seolah-olah ada beberapa channel yang menjanjikan bahwa ini soalnya pasti itu enggak seperti juga, itu enggak ya. Itu mungkin cuman untuk bahan referensi aja lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Saya kira rekan-rekan kemarin yang sudah ikut udah lebih ini ya. Udah jago-jago lah. Mudah-mudahan di tahun ini bisa lulus gitu. Amin. Maksudnya ini kesempatan khususnya kepada rekan-rekan honorer yang ada di Kabupaten Hitam ini, kesempatan ya dipergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai nanti dengan pemerintah daerah sudah mengeluarkan biaya yang besar ya. Kemudian karena kita dari satu sisi memang butuh tenaga dari rekan-rekan sekalian, ternyata rekan-rekan sekalian nggak lulus, sayang itu. Jadi tahun depan belum tentu ada seperti ini lagi. Ini kebijakan pemerintah yang seperti saya sampaikan tadi, memprioritaskan anak K2 ya, tenaga S2 dan non ASN. Mungkin tahun depan udah CPNS. Kalau udah CPNS tentunya banyak rekan-rekan kita ini yang nggak bisa ikut lagi. Nggak bisa ikut lagi ya. Karena kan CPNS ini kan maksimal kan 35 tahun, dan rekan-rekan ini kan udah di atas 35 tahun ya. Tapi tetap kami berharap tetap semangat gitu ya. Walaupun usia boleh usia boleh tua ya. Tapi semangat harus muda. Harus tetap muda kayak Pak Bit lah ya. Gitulah kira-kira. Oke. Berarti itulah kawan-kawan sobat pejuang P3K. Ini ada kesempatan yang besar, kesempatan di depan mata. Mohon bisa dipergunakan sebaik-baiknya Pak Bit ya, dengan persiapan yang baik, dipersiapkan dari segala materi, mental, doa juga jalur langit Pak Bit. Dan saya lupa nih, satu lagi memang kepada rekan-rekan sobat pejuang jangan percaya yang namanya pihak-pihak yang bisa menjanjikan kelulusan, itu enggak ada. Nah, itu calo-calo, joki-joki itu enggak ada Pak Bit ya. Enggak ada. Oke. Ya, diinget tuh, calo dan joki nggak ada. Dan nggak ada lagi yang namanya orang dalam. Oke. Makasih banyak Pak Bit, bincang-bincang kita pagi ini, ngopi-ngopinya. Mungkin kali ini kan perdana nih, cuman kopi aja. Semoga di video-video selanjutnya kalau ada lagi. Kalau ada lontongnya enak.
Dan nanti kita endorse mana yang bisa. Ya boleh. Oke, makasih banyak Kak Siap, Bit. siap. Selamat bekerja Oke, kembali, terima kasih. sukses terus, sehat terus. Oke, teman-teman, kawan-kawan ASN semua, mungkin ini saja ngobrol-ngobrol kita pagi ini. Terus ikuti channel YouTube BKPSDM Aceh Tamiang untuk mendapatkan info-info selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.